Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema presentasi, kutipan, dan sistem rujukan. Berikut ini adalah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri dengan nama Muhammad Syadam, NIM 64221070, lalu ada Gemma Ramadansyah dengan NIM 64221005, lalu ada Wulan Priscil Rismayanti dengan NIM 64221070, dan ada Muhammad Resya Rizaldi dengan NIM 64221096. Lalu yang terakhir ada Suci Alianovianti dengan NIM 64220946. Perkenalkan, nama saya Suci Alianovianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dalam penulisan karya ilmiah, ketepatan dan keakuratan dalam menyampaikan informasi sangatlah penting. Salah satu cara untuk memastikan hal tersebut adalah dengan menggunakan kutipan dan sistem rujukan yang benar. Kutipan merupakan cara untuk mengutip pendapat atau karya orang lain sebagai bagian dari penulisan ilmiah yang bertujuan untuk memperkuat argumen atau memberikan referensi yang valid. Sementara itu, sistem rujukan digunakan untuk mencantumkan sumber dari kutipan tersebut, sehingga pembaca dapat mengetahui dari mana asal informasi yang disampaikan. Penggunaan kutipan dan rujukan yang juga tidak hanya menunjukkan profesionalisme penulis, tapi juga menjaga integritas karya tulis dan tuduhan plagiarisme. Sistem rujukan membantu pembaca untuk menelusuri sumber dari informasi yang disampaikan, sehingga kredibilitas dan akurasi tulisan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai jenis rujukan ada seperti APA, MLA, dan Chicago Style seringkali menimbulkan kebingungan bagi penulis, terutama bagi mereka yang baru terjun di bidang akademik. Rumus masalah. Permasalahan 1. Bagaimana cara yang tepat dalam menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam karya ilmiah? Untuk permasalahan kedua, bagaimana peran sistem rujukan dalam menjaga keaslian dan kredibilitas suatu karya tulis ilmiah? Permasalahan ketiga, apa saja jenis-jenis sistem rujukan yang umum digunakan dalam penulisan ilmiah? Permasalahan keempat, bagaimana implikasi menggunakan kutipan dan rujukan yang tidak tepat terhadap kualitas dan etika penulisan ilmiah? Di sini saya, Gemma Ramadansyah, ingin membacakan tentang pengertian kutipan dan sistem rujukan. Kutipan dan sistem rujukan adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas mengenai cara yang tepat untuk menggunakan kutipan dengan penulisan karya ilmiah, baik kutipan langsung maupun tidak langsung, serta menjelaskan berbagai sistem rujukan yang umum digunakan, seperti apa, malah, dan Chicago Style. Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya penggunaan kutipan dan rujukan yang sesuai guna menjaga keaslian, integritas, dan kredibilitas karya tulis, sekaligus membantu penulis dalam menghindari plagiarisme dan memastikan penghargaan terhadap sumber-sumber yang digunakan. Dan di sini ada pengertian kutipan menurut para ahli. 1. Ghostcraft. Pada tahun 1997, kutipan ini adalah bagian dari suatu kalimat, paragraf, atau mendapat yang diambil dari sumber lain untuk digunakan dalam karya tulis. Tujuannya adalah memberikan dasar yang kuat dan mendukung argumentasi penulis dan dalam tulisannya. 2. Surya Sumantri, tahun 2005, kutipan adalah cara untuk memasukkan pendapat atau informasi dari sumber lain ke dalam tulisan sendiri dengan tujuan memperkuat argumen atau memberikan referensi pada pembaca. 3. Zainuddin, pada tahun 1992, menurut Zainuddin, kutipan adalah pinjaman pendapat dari orang lain, baik berupa tulisan maupun lisan, yang digunakan dalam karya ilmiah untuk memperkuat pendapat penulis atau memperkaya isi tulisan. Tujuan penggunaan kutipan dan sistem rujukan: memberikan penghargaan kepada penulis asli. Dengan mengutip dan merujuk karya orang lain, penulis menghargai kontribusi pemikiran atau penelitian yang telah dilakukan oleh penulis asal. Ini merupakan bagian dari etika akademik yang mendasari penulisan ilmiah.
Menghindari plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengklaim karya orang lain sebagai karya pribadi. Untuk menghindari plagiarisme penting baik penulis untuk mengutip dan merujuk sumber yang benar. Yang berikutnya adalah langkah-langkah dalam menggunakan rujukan dan kutipan yang tepat. Yang pertama, memilih sumber yang tepat. Pastikan sumber yang digunakan berasal dari publikasi yang sahih dan terpercaya. Sumber seperti jurnal akademik, buku, atau artikel yang telah melalui proses preview sangat disarankan. Yang kedua, menggunakan kutipan dengan bijak. Jangan menggunakan kutipan secara berlebihan. Kutipan harus digunakan untuk mendukung ide atau argumen, bukan untuk mengisi tulisan. Sebaiknya, sebagian besar karya ilmiah adalah hasil pemikiran penulis sendiri. Yang ketiga, mengikuti pedoman gaya rujukan yang tepat. Sesuaikan gaya rujukan dengan ketentuan yang berlaku dalam disiplin ilmu yang Anda tekuni. Yang keempat, mencantumkan daftar pustaka dengan teliti. Daftar pustaka harus memuat informasi yang lengkap dan sesuai dengan gaya rujukan yang dipilih. Pastikan tidak ada kesalahan penulisan, nama penulis, judul, atau tahun terbit. Yang berikutnya, menggunakan alat bantu untuk mempermudah proses pengolahan referensi. Anda dapat menggunakan perangkat lunak manajemen referensi seperti Zotero, EndNote, atau Mendeley. Perangkat ini dapat membantu Anda mengorganisasi kutipan dan otomatis menyusun daftar pustaka sesuai dengan gaya yang dipilih. Ya, lalu berikutnya yang terakhir kita masuk ke slide 9, yaitu di slide yang isinya kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya adalah penggunaan kutipan dan sistem rujukan yang tepat sangat penting dalam penulisan karya ilmiah karena dapat memperkuat argumen dan memastikan keakuratan informasi. Kutipan memungkinkan penulis mengutip pendapat orang lain untuk mendukung klaim. Sementara sistem rujukan mencatat sumber-sumber tersebut agar pembaca dapat memverifikasi asal-usul informasi. Dengan mengikuti pedoman yang benar, seperti memilih sumber yang sahih dan tidak menggunakan kutipan yang secara berlebihan, penulis dapat menjaga integritas karya ilmiah dan menghindari plagiarisme. Penggunaan alat manajemen referensi seperti Zotero atau Mendeley juga sangat membantu dan memastikan akurasi dan kelengkapan daftar pustaka. Lalu di sini ada saran, penulis yang baru terjun dalam dunia akademik disarankan untuk mempelajari berbagai sistem rujukan seperti APA, MLA, Chicago, dan Harvard agar dapat memilih yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni. Penting juga untuk mengikuti etika akademik dengan menggunakan kutipan dan rujukan yang benar. Guna menghindari plagiarisme dan menjaga kredibilitas karya ilmiah, penggunaan alat manajemen referensi seperti Zotero atau Mendeley dapat memudahkan pengelolaan kutipan dan daftar pustaka, serta mengurangi kesalahan penulis. Selain itu, penulis harus memastikan daftar pustaka lengkap dan sesuai dengan pedoman, serta menghindari penggunaan kutipan berlebihan agar karya tetap mencerminkan pemikiran pribadi. Ya, cukup sekian saya rasa dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan di penulisan, di kata-kata, ataupun di pembawaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.